Saat acara reuni, sekelompok sahabat SMA ini makan malam di sebuah resto terkenal di Balikpapan. 6 orang itu bernama Adi, Bintang, Cika, Dodi, Edo, dan Fitri yang akan duduk berhadap-hadapan. Berikut keterangannya. Adi duduk di samping Bintang, Cika duduk di depan Fitri, Dodi duduk di samping Edo, Dodi duduk di depan Adi, Fitri duduk di samping Edo, dan yang terakhir Bintang duduk di samping Cika. Siapakah yang duduk di depan Bintang? Jadi kita buat dulu ilustrasinya. Kita misalkan mejanya seperti ini ya. Ada 6 orang yang akan duduk saling berhadapan. Berarti ada 3 di sisi sebelah kiri, ada 3 sisi sebelah kanan. Atau 3 sisi sebelah atas dan 3 sisi yang sebelah bawah. Nah, jadi seperti ini. Kita perhatikan yang bisa menjadi kata kunci dari keterangan-keterangan yang sudah ada dari A sampai F tersebut. Saya memperhatikan ini nih. C dan D. Kenapa C dan D? Coba ya. Dodi duduk di samping Edo. Kemudian Dodi duduk di depan Adi. Nah, berarti kemungkinannya Dodi hanya bisa duduk di sudut-sudut. Artinya di sudut sini atau sudut sebelah kanan atas, sebelah kanan bawah atau sebelah kiri bawah. Kenapa seperti itu? Jika Dodinya duduk di tengah, maka yang harus duduk di samping Dodi itu kan adalah Edo. Nah, sedangkan Edo, perhatikan pernyataan yang E, harus ada Fitri yang duduk di sampingnya. Kalau Edo yang di pinggir, berarti Fitri tidak bisa duduk di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi, kemungkinannya si Dodi ini harus duduk di sudut. Terserah sudut sebelah mana. Nah, saya sekarang memilih sudut sebelah kiri atas. Dodi duduk di samping Edo. Saya misalkan Edonya di sini, kemudian ada orang yang duduk di depan Dodi lagi, yaitu Adi. Nah, itulah kenapa saya pilih Dodinya berada di sudut, karena ada Adi di depannya. Kemudian, yang harus kita perhatikan lagi berikutnya adalah pernyataan yang A. Adi duduk di samping Bintang. Nah, yang ini sudah tadi ya. Kemudian kita lihat yang A. Adi duduk di samping Bintang, berarti bintangnya di sini. Kemudian berikutnya E dan F. Fitri duduk di samping Edo. Otomatis Fitrinya di sini. Kemudian Bintang duduk di samping Cika. Nah, ini udah ya. Yang belum itu adalah yang B. Cika duduk di depan Fitri. Nah, ini pas nih, Cika duduk di depan Fitri. Jadi susunannya sudah memenuhi keterangan-keterangan yang diberikan. Kemudian mereka juga sudah duduk saling berhadapan, 3-3. Kita bisa jawab pertanyaannya sekarang. Siapakah yang duduk di depan Bintang? Langsung bisa terjawab ya, yaitu Edo. Diberikan nilai 16P ditambah 2Q per R sama dengan 6, kemudian P-nya sama dengan 1/3R, Q-nya sama dengan 4, maka nilai P tambah R tambah Q adalah, kita substitusi aja nilai-nilai yang sudah diketahui. Saya catat kembali, tambah 2Q per R sama dengan 6. P-nya sudah diketahui 1/3R. Ganti P jadi 1/3R ditambah 2Q. 2 kali 4 dibagi dengan R sama dengan 6. 16/3R ditambah 8 sama dengan R-nya kali silang ya, sama dengan 6R, sehingga 16/3R dikurang 6R, pindah ruas, 6R yang di ruas sebelah kanan, kemudian 8 pindah ruas jadi negatif 8, sehingga samakan penyebutnya, 16, kemudian 3 kali 16, 3 kali 6 maksud saya, 18, nih R-nya di luar kurung saja, sama dengan negatif 8. Negatif 2R per 3 sama dengan negatif 8.
Negatif 2R sama dengan negatif 24. R sama dengan 12. Nah, diperolehlah R sama dengan 12. Kemudian kita bisa mencari berapa nilai P. Karena P tadi sama dengan 1/3R, maka 1/3 dikali dengan 12. Sama dengan 4. Pertanyaannya adalah P tambah Q tambah R. Sama dengan 4 ditambah 12. Q-nya berapa? Sorry. Q-nya 4 ditambah R-nya 12. Sama dengan 20. Jadi jawabannya yang D. Ada 3 jenis tiket yang tersedia untuk sebuah pertunjukan musik. VIP Rp25.000, kelas 1 Rp12.000, kelas 2 Rp9.000. Dalam pertunjukan tersebut, sejumlah P tiket kelas 1, B tiket kelas 2, dan R tiket kelas VIP berhasil terjual. Dari pilihan di bawah ini, manakah yang menunjukkan persentase hasil penjualan tiket kelas 1? Jadi, tadi dari soal sudah diketahui bahwa hasil penjualan tiket kelas 1 sejumlah tiket yang terjual di kelas 1 itu adalah sebanyak P tiket. Maka hasil penjualannya adalah tentunya P dikali dengan harga tiket. Harga tiketnya berapa? Untuk yang kelas 1, harga tiketnya 12.000. Ya. Kemudian untuk yang kelas 2, penjualan di kelas 2 sebanyak B tiket. Maka harga keseluruhannya sama dengan B kali tiket kelas 2 sama dengan 9.000. Kemudian yang berikutnya adalah tiket VIP. VIP berhasil terjual sebanyak R tiket. Maka hasil penjualan tiket untuk VIP sama dengan R kali VIP tadi 25.000. Nah, itu dia ya. Yang ditanyakan adalah manakah yang menunjukkan persentase hasil penjualan tiket kelas 1. Kelas 1 tadi hasil penjualannya adalah P dikali dengan 12.000. Nah, karena yang ditanyakan adalah persentase hasil penjualan tiket kelas 1, maka tentu saja hasil penjualan kelas 1 P dikali 12.000 dibagi dengan hasil penjualan seluruhnya. Artinya P dikali 12.000 ditambah dengan B dikali 9.000 ditambah dengan R dikali 25.000. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman? Jadi karena yang ditanyakan adalah persentase untuk kelas 1, berarti jumlah atau hasil penjualan yang dari kelas 1 dibagi dengan total penjualannya. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi, nah yang 0 ini kan bisa dicoret nih, nanti kita keluarkan 0 semuanya, 10.000-nya, 1.000-nya, sorry. Jadi yang tersisa adalah sekarang P kali 12, atau sama dengan 12P per 12P ditambah dengan ini 9B ditambah dengan, oh ya jangan lupa kali 100% ya, karena yang ditanyakan adalah persentase. Tambah 25R dikali 100%. Jadi satuannya dalam bentuk persen nanti, jadi pas hasilnya tidak ditulis lagi persennya. Nah, jadi hasilnya adalah 12P dibagi dengan 12P ditambah 9B tambah 25R dikali dengan 100 ya tadi ini. Jadi jawabannya itu adalah yang C ya. Sebuah kantung berisi 55 kelereng hitam.
Jadi kelereng hitamnya ada 55. Kemudian kelereng putih ada 60. Dan beberapa kelereng abu-abu. Kita misalkan sebanyak X. Jika diambil satu kelereng dari kantung tersebut, maka kemungkinan terambilnya kelereng abu-abu adalah, jadi PA-nya sama dengan 25/48. Maka banyaknya kelereng abu-abu dalam kantung tersebut adalah berapa butir? Nah, karena peluang kelereng abu-abu sudah diketahui, maka kita bisa membuat persamaan seperti ini. Peluang kelereng abu-abu itu sama juga dengan X dibagi dengan jumlah kelereng seluruhnya. Jumlah kelereng seluruhnya sama dengan 55 ditambah dengan 60 ditambah dengan X, gitu kan? Dan PA-nya kan sudah diketahui tuh, 25/48. Nah, sehingga X per 55 ditambah dengan 60 ditambah X. 115 ditambah X sama dengan 25/48. Saya pindahin ke sini ya, ke atas. Jadi 48X sama dengan 25 dikali dengan 115 tambah X. 48X sama dengan 25 dikali dengan 115 sama dengan 2875, kemudian ditambah dengan 25X. 48X dikurang 25X sama dengan 23X. Sama dengan 2875. Maka X-nya sama dengan 125. Jawabannya adalah yang B. Dari suatu kelas yang terdiri dari 40 orang siswa, diperoleh nilai rata-rata kelas tersebut adalah 7 untuk mata pelajaran matematika saja. Jika nilai 5 siswa tertinggi dengan rata-rata 8,50 dan 10 siswa terendah dengan rata-rata 6,00 dikeluarkan, berapa nilai rata-rata siswa sisanya? Nah, ini ada cara cepatnya, teman-teman. Ini kan diketahui ada 40 orang siswa memperoleh nilai rata-rata 7. Kemudian 5 siswa tertinggi rata-ratanya 8,5 dan 10 nilai siswa terendah dengan rata-ratanya 6 dikeluarkan. Yang itu dikeluarkan ya, artinya jumlah nilai siswa yang awal tadi, 40 orang tadi, dikali 7 tentunya ya, 40 kali 7, karena rata-ratanya kan 7 tuh, jadi jumlahnya adalah 40 kali 7. Jumlah nilai atau total nilai untuk 40 orang tadi. Kemudian dikurang dengan, karena yang dikeluarkan adalah 5 orang siswa dengan rata-rata 8,5, berarti dikurang 5 kali 8,5. Kemudian dikurang dengan 10 dikali 6. Nah, dibagi dengan yang ditanyakan kan rata-rata yang barunya nih. Jadi, awalnya 40 orang siswa, kemudian dikeluarkan 5, terus dikeluarkan 10. Jadi, 40 dikurang 5, dikurang 10, jadinya berapa? 25 ya, 25. Jadi, 40 dikali 7 sama dengan 280, kemudian dikurang dengan 5 kali 8,5 sama dengan 42,5, kemudian dikurang dengan 60, dibagi 25. Nah, hasil pengurangannya sama dengan 177,5 dibagi 25. Sama dengan 7,10. Nah, gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi lagi.
yang ditanya di sini adalah berapa nilai rata-rata siswa yang baru setelah dikurangi 5 siswa yang tertinggi, 10 siswa yang terendah. Jadi karena jumlah nilai siswa seluruhnya yang awal itu ada 40 dikali 7. Kenapa 40 dikali 7? Kan nilai rata-rata itu rumusnya seperti ini nih. Sigma XI dibagi dengan N. Nah, kita kan mau cari berapa jumlah nilai seluruhnya dengan rata-rata yang sudah diketahui ini 7. Kemudian N-nya adalah 40. Berarti tinggal kali aja 7 kali 40 atau 40 kali 7. Nah, seperti itu. Dari rumus ini kita mendapatkan yang ini nih. Kemudian untuk ini juga seperti itu, menggunakan rumus yang sama, ini juga. Nah, itu ya. Karena yang akan kita cari adalah nilai rata-rata terbaru, maka jumlah nilai seluruhnya kita kurangkan dengan jumlah yang dikeluarkan tadi. Karena yang dikeluarkan ada nilai 5 orang siswa yang tertinggi, kemudian dikurang dengan 10 nilai siswa dengan rata-rata yang terendah. Maka jadinya seperti ini. Nah, N-nya jadi 25. Kenapa 25? Karena tentunya kalau dikeluarkan, jadinya kan dikurang. Jumlah siswa yang awal sama dengan 40. Setelah dikeluarkan, berarti 40 dikurang 15, sama dengan 25. Sehingga hasilnya jadi seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Moko berlari 4 kali lebih cepat dari kecepatan Koko berjalan kaki. Kita misalkan kecepatan Moko itu dengan Vm, maka Vm sama dengan 4 dikali dengan kecepatan Koko, Vk. Koko lebih cerdas daripada Moko. Pada suatu ujian, Koko berhasil menyelesaikan semua soal ujiannya pada pukul 13. Jadi, T Koko sama dengan, atau pada pukul ini ya, selesainya, pada pukul 13. Kemudian, dia mulai berjalan pulang. Seterusnya, Moko berhasil menyelesaikan semua ujiannya pada pukul 13.12. Jadi, T Moko, T dia selesai mengerjakan soal ujian adalah pada pukul 13.12. Dan berlari mengejar Koko. Pada pukul berapakah Moko tepat akan menyusul Koko? Kita ingat bahwa T susul, itu rumusnya adalah V pertama, di sini VK, Vm dikurang Vk, dikali dengan delta T. Nah, delta T kita sekarang adalah ini, 13.12 dikurang dengan 13.00. Maka T-nya sama dengan 12 menit. 12 menit ini sama dengan 12 dikali dengan 1/60. Sama dengan 1/5 jam. Jadi, VK, tetap kita tulis VK, yang kita ganti adalah VM, Vmoko. Vmoko-nya sama dengan 4 VK dikurang dengan VK. Dikali dengan delta T. Delta T-nya 1/5. Sama dengan VK dibagi dengan 3 VK dikali 1/5. VK-nya habis. Jadi, yang tersisa sekarang adalah 1/3 dikali 1/5. 1/15. Ini dalam bentuk jam. Satuannya ya. Nah, karena yang ditanya adalah pada pukul berapa Moko tepat akan menyusul Koko. Jadi, karena Moko selesai mengerjakan ujian tadi pada pukul 13.12, maka kita tambah aja 13.12 ditambah dengan 1/15 jam. Nah, kita jadikan dalam bentuk menit ya. 1/15 jam ini
sama dengan 1/15 dikali dengan 60 menit. Nah, sama dengan pukul 13.12 ditambah dengan 4 menit. Sama dengan pukul 13.16. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan soal pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.